Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasyururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mohon dibantu terjemahnya karena di sini tidak ada terjemahnya. Wasta'inu, dan mintalah kamu atau kalian pertolongan atau bantuan bisobri dengan sabar, wassalah dan sholat. Artinya minta bantuan kepada Allah. Caranya bagaimana? Sabar dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat. Nah, jadi haknya kembali kepada sholat, bukan kepada sabar di sini. Ya, wa innaha, sesungguhnya sholat tadi lakabiratun, sungguh berat. Ya, illa, kecuali atau melainkan berarti ringan. Akan terasa berat illa alal khasiin, kecuali akan terasa ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Allazina, yaitu mereka orang-orang yang yazununa, yakin. Sana apa artinya? Yakin atau menyangka? Yakin ya. Nah, itu. Yazununa, yaitu yakin, annahum, bahwasanya mereka mulaku rabbihim. Ya, mereka berjumpa dengan Robnya, dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilahi rajiun, dan mereka pun yakin bahwa mereka itu adalah akan kepadanya lah dikembalikan atau kembali. Jamaah rahimakumullah. Nah, ayat ini perintah amiron. Perintah untuk siapa? Hambanya. Hamba yang mana? Yang menginginkan yu'ammiluna min khairid dunya wal akhirah. Yang menginginkan, yang ada obsesinya, cita-citanya, keinginannya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, maka caranya apa? Bil isti'anah, dengan cara memohon, meminta, bisobri, dengan cara sabar, wassalah. Jadi minta pertolongan, minta bantuan itu dengan sabar dan sholat. Jadi, nah, kalau ingin menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, caranya bagaimana? Ya bil isti'anah, dengan cara memohon pertolongan, memohon bantuan kepada Allah, bisobri, dengan sabar, wassalah dan sholat. Dan banyak pendapat, ya, sabar, ista'inu, ya, fi kama qala muqatil ni hayyan, muqatil ibnu hayyan fi tafsiri hazil ayah, sebagaimana pendapat Muqatil ibnu Hayyan atau bin Hayyan fi tafsiri hazil ayah, tentang penjelasan ayat ini. Ista'inu ala thalabil akhirah. Mintalah kalian, mohonlah kalian, yaitu untuk mendapatkan, untuk meraih, ya, akhirat. Caranya bisobri, dengan cara sabar. Sabar dalam apa? Alal faraid wassalah, terhadap apa-apa yang wajib, yang fardu. Nah, makanya ulama membagi sabar itu kepada 3. Sabar itu kepada 3. Jadi as-sabru, sabar, ada 3. Yang pertama
fi ta'atillah, yang kedua fi tarkil ma'asi, fi tarkil ma'asi. Kemudian yang ketiga bin nawazil, jadi sabar ya, sabar satu dalam menaati Allah, yang kedua ya, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga adalah sabar dalam musibah. Bisa juga ujian-ujian, harus sabar di tiga ini, di dalam menaati Allah, di dalam meninggalkan maksiat, dan juga di dalam musibah. Saya yakin ujian dan musibah yang hadir pada kesempatan ini, ada yang tidak pernah dapat musibah? Hah? Oh. Macam-macam ya. Musibah ditinggal suami, musibah suami meninggal, kawan ya tidak ada, musibah kehilangan dompet serta isinya, gitu kan. Ya, kehilangan dunsana. Tapi orang kehilangan iman biasa-biasa saja ya, tidak merasa gitu kan. Kehilangan kesabaran, musibah itu, musibah juga. Jadi sabar ini banyak ya. Sebenarnya sabar ini menahan diri. Sabar itu menahan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan. Sabar katanya. Asal kata sabar itu, sobrun itu katanya, ini dari kata murun. Ya, dari kata murun. Apa artinya? Pahit. Pahit. Memang sabar itu terasa pahit dan susah, betul nggak? Kalau mengucapkan sabarlah, sabarlah, tiba dia apa? Nah, itu pahit terasa. Silakan. Ya, silakan. Pahit. Nah, makanya sobrun itu adalah pahit. Makanya ada juga yang mengatakan bahwa ya, sabar itu adalah menahan diri dari sesuatu ya yang tidak diinginkan. Siapa yang ingin miskin? Tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi kita sabar menahan diri dari kemiskinan, itu harus sabar. Sober. Ya, gitu. Sabar. Ya meskipun nanti arti sabar itu banyak. Ada as-sabru adalah as-saim, as-saum. Sabar juga adalah puasa. Makanya as-saum nisfus sabri.
puasa itu adalah separuhnya sabar. Makanya di sini dikatakan memang ya istainu ala tolabil akhirah bisobri alal faraid wassalah. Jadi kita harus sabar juga. Harus sabar apa? Ya, sabar minta tolong kepada Allah untuk memperoleh kebaikan akhirat. Dengan cara bagaimana? Menjadikan sabar dan mengejarkan amal-amal yang wajib, yang fardu itu, ya. Minta kepada Allah, ya Allah, ini amalan-amalan yang wajib, yang fardu, yang harus dilaksanakan, berikan kesabaran. Nah, gitu. Kemudian itu kan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban-kewajiban harus dilaksanakan. Memang ada juga di sini pengertian sabar menurut suatu pendapat yang dimaksud adalah puasa, ada juga. Ada juga yang dinaskan oleh Mujahid, Al-Qurtubi dan lain-lainnya mengatakan karena itulah maka bulan Ramadan dinamakan bulan sabar. Ada sesuatu yang tidak diinginkan, sabar kita. Ada sesuatu di lingkungan kita adalah perbuatan maksiat, sabar. Jangan ponis kita. Jangan menjustifikasi bahwa kita paling soleh, paling benar. Nanti orang salah saja. Jangan juga itu. Kemudian ya ada juga sabar ketika harus meninggalkan maksiat. Kemampuan ada secara finansial, secara kesehatan, secara fisik kita. Ya, jasmani kita punya kemampuan. Peluang ada. Tapi ini menghantarkan kepada sesuatu yang maksiat, yang jelek, yang buruk, yang keji. Sabar, janganlah, tidak usahlah nih. Nah, gitu. Nanti kalau tajiinus sayatin, kalau setan itu menghiasnya tuh indah semuanya itu. Judi indah, menyanyiakan waktu indah, ya kan gitu. Nah, itu setan. Terkadang Nabi Adam karena ada iblis memberikan was-was. Akhirnya tergelincir. Karena ada bisikan-bisikan, ya, ada bisikan-bisikan. Sabar. Ini harus ditinggalkan, sabar kita. Ya. Meskipun sebenarnya ada peluang, ada kemampuan, nah itu kemampuan secara fisik kita, kemampuan secara jasmani kita, kemampuan secara finansial, ya ada sebenarnya itu. Nah, tapi jangan, sabarlah kita, janganlah, biarlah, tidak usah dilakukan. Ada kemampuan. Kemudian dalam musibah, ya, makanya di dalam surah apa tuh, surah Al-Baqarah ya, yang 155 itu yang walanab luwannakum. Walanab luwannakum bi syai'in. Nah, bi syai'in. Nanti ada min. Nah, ini lil bayannya. Min apa? Banyak. Minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wal samarat wa basyiris sabirin. Nah, di sini ada ujung-ujungnya apa? Sampai terakhirnya tuh ya wa basyiris sabirin. Lihat lamnya. Barisnya di mana? Di atas. Nasob namanya. Nasob. Nah, wala. Bukan wali, bukan li kan? Tapi la. Ya. Kemudian ada nun. Nun ini pakai tasdid. Saddah. Ya, lihat. Walanab luwan wan. Nah, gitu. Bukan walanab luwan kum, bukan, tapi walanab luwanna. Nah, itu. Nah, ini namanya lamnya itu adalah lam taukid. Lam taukid. Lam untuk penguat. Atau penegas. Kemudian ini nun. Nah, nun ini namanya nun taukid juga. Ya. Nun taukid sakilah namanya. Apa arti sakilah? Bare. Lihatlah. Walanab luwanna. Itu bare itu. Ya, itu namanya. Nah, bayangkan ada dua taukid di ayat ini.
Ini menunjukkan pasti dan benar. Itu hikmahnya, fungsinya. Ya, ini pasti, kemudian benar. Walanabluwannakum, dan benar-benar dan pasti kami akan uji kalian. Oh, coba bayangkan. Bisain dengan sesuatu. Mana salah satu contoh? Rasa takut, rasa khawatir. Saya yakin ini wajah-wajah yang pernah takut. Yang pernah khawatir ya. Ya. Yang pernah galau? Pernah? Ya. Galau, gundah, gulana, resah, cukuy ya. Cukuy pernah. Minal khauf wal ju', lapar, pernah lapar? Ujian. Pernah lapar, ujian. Wal ju' wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, merasakan pernah? Sering atau aco? Sering. Aco enggak? Ya. Ujian, kekurangan harta, ujian. Untuk kuliah tidak ada, ujian. Yang sabar itu nanti tolong beri kabar gembira itu kepada mereka, orang-orang yang sabar itu. Apa? Di ayat lain dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ya bagi mereka orang-orang sabar adalah Allah cukupkan pahalanya tanpa batas dengan mendapatkan surga yang mewah. Ya Allah, luar biasa. Iya, harus sabar memang. Anfus itu adalah jama daripada nafsun, ya gitu ya, misalnya dari nafsun. Anfus berarti yang meninggal itu, ya diri jiwa itu salah satunya adalah kematian. Itu bukan satu orang dua orang. Namun juga anfus itu jama. Coba sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini berapa yang meninggal? Siapa yang bisa yang tahu? Tidak tahu. Artinya di sana harus sabar. Bukan anak kita saja, bukan suami kita saja, bukan istri kita saja, bukan ibu bapak kita saja, udah kita, uan kita, mama kita yang meninggal, ternyata sudah banyak. Di sana letak harus sabar. Itu titipan sementara bersama kita ketika yang punya mengambil wasamarot, kekurangan buah-buahan, mungkin sandang pangalit sebagainya, harus sabar. Wabashir sabirin. Allazina iza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kata-kata inna lillahi itu bukan untuk kematian saja. Kehilangan dompet inna lillahi, kebakaran inna lillahi. Ya. Makanya di sini juga Abul Aliyah mengatakan ya, ayat yang ke-45, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Artinya apa? Dengan sabar dalam melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, dan ketahui bahwa sholat itu merupakan amal taat kepada Allah. Bahkan kenapa dinamakan sholat? As-sholat sama dengan kata-kata silaturahmi, silaturahim. Kata-katanya itu juga. Makanya ada yang mengatakan bahwa as-sholatu as-silah bainal abdi war rabbi. Sholat itu adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Jadi hubungan yang paling dekat itu adalah melalui sholat. Melalui sholat. Wajar kalau sholatnya tidak tegak, tidak benar itu resah, gelisah, galau, stres, depresi. Ya, nah itu. Makanya dengan sabar nih, sabar. Dengan sholat. Insya Allah akan tumbuh sabar, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mengenai tentang sholat ini, sesungguhnya sholat merupakan penolong yang paling besar untuk memperteguh diri dalam melakukan suatu perkara seperti yang diungkapkan oleh ayat-ayat yang lain. Misalnya dalam surah Al-Ankabut, ya, di halaman 2 dikatakan, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bahkan wala zikrullahi akbar. Ya.
Dan sesungguhnya mengingat Allah itu adalah lebih besar. Maksudnya apa? Sholat itu lebih besar keutamaannya. Karena di dalamnya ada muatan zikir, ada muatan doa. Makanya as-sholah lugotan ad-doa. Sholat menurut etimologi, terminologi adalah bahasa, adalah doa. Kenapa dinamakan doa? Karena dalam sholat ada doa-doa, ada zikir, ada zikir-zikir. Luar biasa, pokoknya dahsyat. Bahwa sesuatu yang nanti di akhir zaman yang cepat hilang itu adalah khusyuk dalam sholat. Memang gangguannya luar biasa. Apakah sholat khusyuk itu kita artikan bahwa tidak ingat apa-apa? Bukan juga. Ya, hilang panganawa, data danga orang menangi, data danga suara kendaraan, dah itu khusyuk itu sebenarnya itu. Kalau memang khusyuk pengertian seperti itu, kenapa Rasulullah mempercepat sholatnya ketika dia jadi imam? Contoh ada anak manangi, tadanga di Nabi. Apakah khusyuk itu Nabi namandanga orang manangi, anak manangi? Tidak juga. Artinya, jadi khusyuk itu adalah salah satunya adalah kembali kepada bacaan sholat, gerakan sholat yang sebenarnya. Jadi jangan lalu dibahas. Contoh misalnya, tadi disampaikan, awak sedang sholat, takana kunci. Nah, mencari pisau awak, pisau dapur, kan? Nah, pas sholat, kamar pisau. Harus kembali kita ke sholat. Jangan larut di dalam memikirkan pisau. Itu maksudnya. Ya bu katanya. Salah satu kiat untuk khusyuk itu apa? Ya, jika kamu berdiri dalam sholat, ya, kamu anggap bahwa sholat itu adalah muwaddin, sholat yang terakhir. Itu kiat salah satunya. Orang yang dengan cara minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat, itulah, dan orang-orang yang khusyuk juga dalam sholat, itulah yang dinamakan dengan orang yang untuk salah satu, untuk mencapai kekhusyuan apa? Yakin. Maka di ayat yang selanjutnya apa? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia yakin benar akan berjumpa dengan Allah. Dengan cara sabar kita, dengan cara sholat kita ditolong oleh Allah. Dan nanti di akhirat akan bertemu dan berjumpa dengan Allah. Makanya dengan bentuk keyakinan kita kepada Allah akan bertemu dengan Allah itu adalah salah satu kiat untuk khasyiin, untuk khusyuk dan sabar. Kemudian allazina yazuna di sini juga dikatakan, ya, ayat ini merupakan kelengkapan dari makna yang terkandung pada ayat sebelumnya. Artinya mereka meyakini bahwa mereka pasti akan dikumpulkan, pasti akan dihimpunkan, pasti akan dihadapkan kepada Allah pada hari kiamat nanti. Pasti itu, pasti. Makanya harus yakin itu. Maka kita akan tumbuh, ya, akan timbul salah satu kiat untuk khusyuk adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian